Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil. Jemaah salat maghrib, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam yang mulia ini kita dapat berhadir di masjid yang megah ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, keberkahan dalam harta, keluarga, dan umur kita, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tak lupa pula kita senantiasa memperbanyak mengucapkan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menjadi umat beliau yang istiqomah memegang agama yang mulia ini dalam segala kondisi dan situasi sampai akhir dari kehidupan kita. Bapak Ibu, topik pembahasan kita di malam hari ini adalah suatu permasalahan sosial di abad milenium, kata orang. Suatu penyakit. Penyakit ini merata. Kalau sekarang orang ketakutan dengan virus corona, sebenarnya ini lebih bahaya dari virus corona. Yaitu disebut dengan penyakit dengan bahasa mengaburkan, sebetulnya adalah hoax atau kebohongan, kedustaan. Jadi di dalam penelitian dikatakan tidak sedikit jumlah kebohongan dalam sehari itu disebar melalui media cetak umpamanya koran, majalah, dan segala bentuk-bentuk medianya, media elektronik seperti TV dan segala macamnya, dan segala jenisnya, kemudian media sosial. Yang berbohong ini ada yang kerjaannya itu sengaja ingin membohong, yaitu disebut cyber, segala macam bermacam kelompok yang sempat terbongkar ya, di-share, kemudian menyebar kemana-mana, lalu terjadi kekisruhan. Orang yang membuat kebohongan tadi cuci tangan, karena nggak tahu siapa yang bikin, siapa yang memulai, dan seterusnya. Tetapi jangan dikira bahwa dia adalah lepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Judul ini pernah saya tulis dalam sebuah jurnal ilmiah, dengan membahas khusus hadis-hadis tentang berkenaan dengan ini. Ya. Yang berbohong di sini ya bukan orang awam, bahkan orang-orang yang penegak hukum kah dia, atau pejabat kah dia. Kadang-kadang nilai fatal itu adalah ustadz, penceramah, mubalik. Gimana kira-kira ini? Bukan hal yang maka saya katakan lebih parah dari wabahnya corona ini. Ya, ustadz viral berbuat kebohongan bukan 1, 2, 3. Merangkai cerita-cerita khayal disampaikan para jamaah, lalu jamaah terwah-wah. Kadang-kadang akan orang Indonesia itu, masyarakat kita ini lebih senang mendapat berita bohong daripada berita jujur. Sehingga benar seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Sayati alaikum sanawatun khada'at," akan datang kepada kalian yaitu masa-masa penuh tipu-tipuan, kebohongan yang merajalela. Apa yang terjadi? Yukazibul fiha shadiq. Orang yang jujur dibilang bohong. Orang yang jujur dibilang bohong. Yukadzibu fiha shadiq.
Wa yusaddiqu fiha al-kadhib. Orang pembohong dianggap jujur. Wa yukhawna fiha al-amin. Orang yang jujur dianggap pengkhianat, orang yang terpercaya dianggap pengkhianat. Wa yukhawna fiha al-amin. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang yang pengkhianat dipercaya. Nah, kita mencoba melihat ya apa saja bentuk larangan-larangan yang dilakukan, yang diterangkan dalam hadis-hadis Nabi SAW mengantisipasi kondisi seperti ini. Pada akhirnya banyak pengaruh oleh informasi ya, di mana kehidupan kita banyak dipengaruhi oleh informasi hoax yang mereka akses melalui media-media sosial. Informasi hoax ini telah banyak menimbulkan berbagai macam bentuk kegaduhan di tengah masyarakat, tidak sedikit. Ya, dimulai awal di saat itu kisah sebelum Pilpres ya, seseorang tim kampanye yang dia bilang dia dipukul gitu ya, saya sebut namanya nanti jadi masalah lagi ya kan. Disiksa gitu kan, tahu-tahu dia berbohong sendiri kan, Pak. Wah, macam-macam. Ya. Dan setiap hari ada sekitar gini, disebutkan dalam sebuah penelitian Mavindo ini, itu menurut masyarakat anti fitnah Indonesia, dalam 3 bulan ada sekitar 230 konten hoax beredar di media sosial, itu media sosial saja. Bahkan dalam penelitian informasi hoax sudah mencakup 60% konten media sosial. Ini saya sebutkan penelitian sebelumnya, yaitu Kominfo ya menyampaikan penyebaran hoax sangat tinggi, angkanya mencapai 800.000 konten per tahun. Ini saya lihat dulu kondisinya, kan dalam ilmu penelitian biasanya disebutkan dulu latar belakangnya, ini yang membuat kita perlu mendapatkan masalah ini. Jadi masalah ini bukan masalah yang sepele, sudah mewabah ke dalam kehidupan masyarakat. Sehingga timbullah undang-undang mengantisipasi hoax dan semacamnya. Kenapa kita membahas masalah ini? Ya, bagaimana tinjauan agama Islam terhadap permasalahan ini? Kita sebagai Muslim tentu ingin mencari obat itu solusi dari agama kita, karena pasti itu adalah solusi yang sangat tepat. Baik. Kemudian sebetulnya saya membahas juga dalam tulisan ini sejarah hoax itu dari kapan mulai hoax. Kalau hoax itu sejak mulai adanya terjadi awal fitnah di muka bumi tentang anak Adam, antara Habil dan Qabil, berlanjut ya. Tetapi ada penulis sejarah menyebutkan itu fake hoax bukan baru di abad milenium ini, akan tapi sudah bertebaran sejak zaman klasik. Ya, dia punya akar sejarah yang panjang. Meskipun di Indonesia baru mengambil peran utama dalam panggung diskusi publik di beberapa dekade terakhir. Nah, di sini disebutkan suatu kisah di barat sana, yaitu pada tahun 1661. Itu seorang wartawan membuat berita yang sangat bohong, menggemparkan. Ya, ini yang sifatnya di media, maksudnya situ. Kemudian tahun 1745 juga terjadi sebuah kebohongan publik yang besar dilakukan orang di media, ya, tentang batu Cina yang bisa mengobati macam penyakit, yaitu tahun itu. Sayangnya ini ada seseorang namanya Franklin ini, saya itu membuat standar verifikasi kedokteran tidak dilakukan sebagaimana standar. Kemudian terbukti ya itu bukan obat, tetapi adalah tanduk rusa yang dikemas oleh dia. Dia katakan ini batu Cina yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit. Ini hoax. Batu itu. Kemudian ini banyak tahun-tahun di sini saya sebutkan. Kemudian juga di tahun 1835 di New York yang menerbitkan serangkaian artikel tentang penemuan kehidupan di bulan. Ini juga banyak sekali hoax ya. Itu yang mereka sebut dalam dunia barat ya, yang menggemparkan, maksudnya yang hoax ini yang menggemparkan luar biasa, berita bohong itu.
Kemudian sekarang kita tinjau bagaimana pandangan hadis-hadis Nabawi tentang hal ini. Pertama adalah menceritakan setiap hal yang dia dengar itu adalah hak atau hok atau bohong. Kenapa demikian? Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Kafa bil mar'i kadziban ayuhadditsa bi kulli ma sami'a." Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Dalam lafaz Imam Abi Daud menyebutkan, "Kafa bil mar'i itsman ayuhadditsa bi kulli ma sami'a." Sungguh seorang itu sudah berdusta yang dia menceritakan setiap perkara yang didengarnya. Kita sekarang kan suka ya, nggak tahu sumber dari mana, ya. Kata-kata ini, berdusta, berbuat ini, ada dengan dua. Bisa dengan lisan, al-maqal, dengan lidah kita, dengan omongan. Bisa dengan tulisan. Ya. Nah, hari ini betapa kita kadang-kadang nggak jelas kabar-kabar saja langsung di-share. Setiap berita langsung kita share, langsung kita kata sebarkan, langsung kita viralkan. Dalam intervensi tersebarnya berbagai berita hoax, agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak suka atau terbiasa menyebar setiap informasi atau berita yang didengarnya. Nah, karena hal tersebut merupakan langkah awal yang dapat mengantarkan untuk bermudah-mudah dalam menyebarkan segala berita yang diketahui tanpa ada kehati-hatian. Kenapa kita dilarang menyebarkan setiap berita yang kita dengar? Karena akan bermudah-mudah nanti ya tanpa perlu mengecek tentang kebenarannya. Ya. Sehingga bermudah-mudah dalam menyebarkan segala berita yang diketahui tanpa ada kehati-hatian dalam memastikan kebenaran berita tersebut. Ini yang disebutkan Rasulullah SAW. Sungguh seorang sudah berdosa atau berdusta yang dia suka menceritakan setiap yang didengar, setiap yang dibaca, setiap yang didapatkan di grup, ya, di media sosial. Ibnul Jauzi menjelaskan untuk hal ini ada dua penafsiran. Pertama, maksudnya adalah dia tahu kalau berita itu bohong, namun dia tidak menjelaskan kalau itu berita bohong. Ini Imam Jauzi menjelaskan maksud hadis ini. Ada dua makna tentang hadis kata Ibnul Jauzi menjelaskan. Ima dia mengetahui berita itu bohong dan dia sampaikan seakan-akan tidak bohong. Dia tidak memberitahu bahwa itu adalah berita bohong. Ya. Maka sudah termasuk bagian orang yang berbohong. Kedua, maksudnya seseorang sudah dikatakan ya berbohong karena tidak setiap berita yang didengar dapat dipercaya. Nah, karena tidak setiap berita yang kita dengar itu dapat dipercaya. Karena orang yang menceritakan setiap apa yang didengar tanpa membedakan sesuatu yang masuk akal atau tidak. Nah, kadang-kadang nggak masuk akal juga disebar itu. Bayangkan aja ada ustadz bercerita begini. Itu di tower Zam-Zam ada tanduk setan gitu kan. Padahal semua kita kalau share sekarang lihat itu apa yang ada di atas tower Zam-Zam itu adalah gambar bulan. Tapi kok semua orang ya terpukau gitu ya, gitu. Dan banyak sekali cerita bohong yang direkayasa oleh mereka. Kemudian, ya, siapa yang pantas mendengar atau tidak? Nah, bukan sekedar itu saja. Dalam memberikan berita, walaupun sudah pasti benar, ini berita ini perlu dipertimbangkan. Pantaskah disebarkan atau tidak? Nah, itu sifat Muslim. Tidak setiap berita yang kita dengar ini, ya benar pasti ini. Kita harus perlu diteliti lagi. Ya, maka dia tidak mempertimbangkan ya siapa yang pantas mendengar atau tidak, maka ia sudah dianggap berdusta. Sikap suka menyebar setiap apa yang didengar sangat berpotensi untuk salah dalam memberikan informasi. Nah, itu juga orang yang suka menceritakan biasanya setiap informasi biasanya dia ya tidak benar akurat informasi yang disampaikan oleh dia. Kadang-kadang ditambah sedikit supaya lebih menarik. Nah, ini paling banyak ini. Ya kan toh? Dibumbui sedikit supaya lebih menarik. Sehingga dia berpotensi untuk salah dalam menyampaikan informasi. Kesalahan dalam memberikan informasi adalah perbuatan hoax, bohong, ya. Dan hoax adalah merupakan perbuatan dosa. Maka oleh sebab itu hendaknya setiap berita yang ingin di-share atau disebarkan sudah benar-benar dapat dipastikan
selamat dari unsur kebohongan atau kesalahan. Itu bro, sebelum nge-share. Kalau tidak dia menjadi dosa jariah bagi antum. Kebohongan yang 5 tahun yang lalu bisa lagi disebar 5 tahun kemudian nanti yang akan datang. Kalau sudah antum share. Kalau dulu orang berbohong mungkin bisa dibohong satu RT. Sekarang satu dunia bisa dibohongi. Karena menyebar. Dan bagaimana azab yang akan diterima oleh orang seperti ini, nanti kita bacakan hadisnya. Caranya adalah tidak tergesa-gesa dalam menyebarkannya, perlu ditunda dulu. Diadakan check and recheck atau klarifikasi. Setelah itu bukan berarti harus sebar, akan perlu lagi dipertimbangkan efek dan konsekuensi sosial atau dampak yang akan ditimbulkan oleh informasi tersebut. Sudah dicek kebenarannya, memang benar, lalu dipikirkan lagi efek buruk yang akan timbul di sosial masyarakat. Banyak sekarang berita-berita kan, pokoknya berita pemerkosaan, pembunuhan, itu diceritakan dari A sampai Z. Itu bukan malah membuat orang malah meniru pola-pola itu untuk berbuat maksiat. Kalau dalam Islam kan hukuman yang diperlihatkan. Kalau ada orang berzina, itu dipertontonkan hukumannya, bukan kasus pemerkosaannya diceritakan detail-detail. Atau kasus pembunuhannya, bagaimana dia membunuh detail-detail. Itu malah ngajarin orang untuk berbuat seperti itu jadinya. Maka kalaupun ada berita itu benar adanya, yang pertama tadi harus ada recheck and recheck, dibuktikan dulu kebenarannya. Kemudian kalau mau disebar sudah benar, dipertimbangkan. Efek sosialnya apa? Akan gaduh kah? Atau akan menjadi hal yang pengajaran terhadap suatu kemungkaran kah? Misal jarang kita ini mempertimbangkan hal itu. Dan menganggap hal itu remeh di hadapan kita. Dengar nanti hadisnya. Itu bukan hal remeh. Dosa yang sangat berat nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ya, maka perlu dipertimbangkan konsekuensi sosial atau dampak yang akan ditimbulkan oleh sebuah informasi tersebut. Jika ada indikasi pelecehan, pelecehan, penghinaan atau provokasi dan ancaman, ya, yang dapat merugikan pihak tertentu atau akan memicu terjadi kericuhan dan kegaduhan di tengah masyarakat, maka sebaiknya informasi tersebut diurung untuk disebarkan. Ada pelecehan, penghinaan, ya, merugikan personal tertentu, nama baik orang, segala macamnya. Kemudian, ya, maka sebaiknya informasi tersebut diurung untuk disebarkan. Kecuali ada pelanggaran hukum pidana atau perdata, maka informasi tersebut disampaikan kepada pihak berwenang, bukan disebar. Kenapa? Karena ajaran agama kita disuruh menutup aib orang lain. Tapi menutup aib itu bukan berarti tidak dilakukan hukuman terhadap pelaku hukum. Bagaimana caranya? Disampaikan pada penegak hukum, bukan untuk disebarkan. Imam Nawawi menjelaskan, larangan menyebar setiap berita yang didengar, karena yang didengar itu bisa benar, bisa bohong. Maka jika ia menceritakan setiap yang didengar, berarti ia telah menyebarkan berita yang tidak valid. Itu larangan hadis tadi itu. Ya. Sekalipun hadis ini secara tekstual berkenaan dengan bahasa lisan, namun secara kontekstual mencakup bahasa tulisan. Larangan ini juga bersifat umum dari sisi media yang digunakan dalam menyebarkan informasi tersebut, baik media cetak, media elektronik, maupun media sosial. Kemudian berikutnya, ketelitian dalam mengenal kevalitan sumber berita. Kalau dalam Al-Quran kan jelas, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika ada sebuah berita orang fasik membawa berita kepada kamu, maka tabayyan, buktikan dulu, jangan segera-segera. Ada orang tergesa-gesa menyebarkannya. Karena kita membahas dengan hadis-hadis, menjamurnya perbuatan hoax disebabkan oleh kurangnya ketelitian dalam mengenal kevalitan sebuah sumber berita. Oleh karena itu Rasulullah SAW telah memperingatkan umatnya dari jauh-jauh hari agar tidak mudah mempercayai sumber berita, apalagi berita itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabdakan, bi'sa ma'tiyatu rajuli za'amu. Seburuk-buruk tunggangan seseorang adalah ungkapan katanya. Nah, sering itu kan nyebar informasi katanya. Ada seseorang. Nah,
Dalam hadis ini larangan menyampaikan sebuah perkataan yang didengar dari orang lain dan belum mengetahui tentang kebenarannya, atau menyebarkan sebuah ungkapan kepada sumber yang atau menyandarkan sebuah ungkapan kepada sumber yang tidak dikenal. Jadi, pertama menyebarkan berita yang tidak punya dasar, atau menyebarkan sebuah berita yang kepada sumber yang tidak valid atau tidak dikenal dengan mengatakan katanya, atau dalam bahasa lain menurut sebuah sumber. Gitu kadang-kadang, menurut sebuah sumber, di mana sumbernya tidak pasti, hanya sekadar dalam bentuk menyampaikan sebuah ucapan, maka hal seperti ini dicela dalam agama Islam. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sabdakan, Innallaha kariha lakum salasan, qila wa qal, wa ida'atal mal, wa kasratus su'al. Sungguhnya Allah membenci 3 hal untuk kalian. Pertama apa? Qila wa qal, katanya dan katanya. Ya. Kemudian menyia-nyiakan harta dan banyak bertanya. Yang dimaksud dengan qila qala, yaitu kabar-kabar burung yang tidak jelas sumber dan kebenarannya. Kabar-kabar burung yang tidak jelas sumber dan kebenarannya. Maka seorang muslim sangat dicela menyebarkan kabar-kabar burung yang tidak jelas sumbernya dan tidak diketahui kebenarannya. Kadangkala setan menjelma menyerupai seorang manusia dalam memperdaya melakukan hoax. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam sebuah ungkapannya. Kadang-kadang setan muncul seperti seseorang manusia, dia beri berita bohong. Ya, ini bermaksud menceritakan, qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inna syaitana latamathalu fi surati rajuli fayatil qauma fayuhaddithuhum bil hadis min al-kadhib fayatafarraquna fayaqulu rajul minhum sami'tu rajulan a'rifu wajhahu wa la adri ma masmuhu yuhaddits. Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya setan menjelma seperti seseorang, maka ia datang kepada sekelompok orang, ya, lalu dia menceritakan kepada mereka sebuah peristiwa dari kebohongan. Lalu mereka saling berpisah dari yang orang diceritakan oleh setan tadi. Maka seorang di antara mereka berkata, aku mendengar dari seseorang, aku kenal wajahnya, namun aku nggak tahu namanya, siapa dia. Bayangkan tuh, ya. Apalagi sekarang bukannya setan yang menjelma, tapi setannya asli manusia, gitu kan. Ya kan? Berbohongnya bukan main, disaksikan oleh jutaan umat manusia. Ya, di media berbohong sergamlah. Apalagi peristiwa Empire kemarin, ya kan? Coba bayangkan cuma antum orang dibohongin dengan begitu tuh, meyakinkan kayaknya kebohongan itu sebuah hal yang yakin. Coba antum lihat. Soalnya kalau kan dia punya data pasti itu semua kan. Bilanglah PBB lahirnya di Bandung. Kadang-kadang kita juga bingung, kenapa kadang-kadang media itu yang dipanggil itu, yang diwawancara itu ke orang-orang yang agak-agak gimana gitu kan. Nah, itu. Karena tujuannya apa? Supaya menarik, viral, banyak apanya. Nah, kata Mas'ud, kadang-kadang setan datang ke sekelompok orang, lalu dia bawa sebuah berita bohong. Lalu tadi orang tadi berpisah, lalu tadi ada orang berita, kami duduk menyampaikan berita kami. Kami kenal wajahnya, mau nggak tahu namanya. Nah, ketelitian dalam menerima berita dan tidak mudah percaya terhadap setiap orang yang membawa berita atau opini yang menyebar di tengah masyarakat telah dicontohkan dengan nyata oleh salah seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sekarang ini betapa banyaknya. Apalagi kalau dalam masalah ajaran agama, masalah perbedaan paham sekarang ini, betapa hoax banyak sekali disebar. Ya, dengan nama Wahabi, dengan ini macam-macam disebarkanlah. Luar biasa. Bukan perkara yang kecil masalah ini. Maka saya katakan ini lebih berat masalah daripada virus corona itu. Ya. Bagaimana Ibnu Abbas diwakilkan oleh seorang muridnya, Mujahid, menceritakan ada seseorang datang ke Ibnu Abbas. Ya. Mujahid berkata, ya, ada namanya Bushair Al-Adawi datang kepada Ibnu Abbas. Lalu dia menyampaikan sebuah hadis. Wa yaqala Rasulullah qala Rasulullah sallallahu. Maka Ibnu Abbas tidak menoleh kepada dia, enggak perhatikan omongan dia. La yanzuru ilaih, enggak ngelihat. Ya. Lalu Bushair ini berkata, wahai Ibnu Abbas, kenapa saya melihat engkau tidak mau mendengar perkataan saya, yang hadis yang sampaikan dari Rasulullah SAW? Ya,
Maka Ibnu Abbas menjawab, ya, inna kunna marra idza sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah SAW. Kalau kami dulu, ya, kalau ada orang membawa ini perkataan Rasulullah SAW, kami benar-benar ibtadaratu absaruna. Kami langsung melihat dan memfokuskan pendengaran kami asrina ilaihi bi udhunina atau bi adhanina, dengan telinga kami. Di pandangan kami fokus. Falamma raqiban nasu sa'ba telah wazalul. Nah, apa kata Abbas? Setelah manusia melakukan kebohongan dan perkara yang hina, kami tidak mengambil dari manusia kecuali yang kami kenal. Jadi bagaimana suatu berita itu harus kita tahu sumbernya. Ini kadang-kadang nggak baca judul saja, padahal isinya tak apa-apa. Kan kadang-kadang judulnya itu bombastis ya. Lalu di-share, ini bagus nih, share. Dia nggak baca itu, semangatnya share doang. Ya, nasihat Fadail Rajab, nasihat ini dan itu kan banyak itu. Langsung share, hadisnya sahih nggak jelas. Wah ini bagus ini, share. Apa ada cerita bohong dalamnya? Nggak ngerti. Coba bayangkan kehidupan kita yang sekarang. Ya, menganggap itu adalah hal yang sepele. Nah, kemudian yang ketiga, itu yang kedua. Apa yang kedua tadi? Mengenal sumber berita. Kalau nggak tahu sumbernya sudah nggak usah disebar. Ya. Kemudian apa hukumnya menyebarkan berita-berita hoax itu? Apa hukumnya? Ya. Apalagi ya, nggak berhenti hari-harinya kita lihat. Ketika ada banjir jadi bahan hoax. Ketika ada virus menjadi berita hoax. Nah, semua dimanfaatkan. Ya. Agama Islam yang mulia, yang sempurna, dengan kesempurnaan itu Islam memberikan jawaban berbagai masalah untuk kehidupan penduduknya, terutama masalah-masalah kontemporer ini. Bahkan sebelum masalah itu ada di tengah masyarakat Islam telah melakukan langkah-langkah preventif atau ya tindakan yang harus diantisipasi. Salah contoh masalah merajalelanya perbuatan hoax di tengah masyarakat milenial saat sekarang ini. Jauh-jauh Nabi kita Muhammad SAW telah memperingatkan umatnya agar berhati-hati dalam menyampaikan sebuah berita. Apalagi berita tersebut berkaitan dengan ajaran agama. Apalagi berita itu berkaitan dengan ajaran agama. Bukan sembarang-barangan. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, "Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadhibun fa huwa adul kadhibin." Orang yang menyampaikan sebuah hadis dari saya, kemudian ada ada indikasi hadisnya hadis tidak sahih. Ya, maka dia sudah termasuk salah seorang dari yang Makanya man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Resikonya bukan gampang. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa menciptakan sebuah berita dariku yang terindikasi bahwa berita itu adalah bohong, maka maka orang tersebut telah termasuk seorang yang dari pembohong. Dalam lafaz yang lain, Rasulullah menyebutkan, man haddatsa anni haditsan wa huwa yara annahu kadhibun fa huwa adul kadhibin. Dari Ali bin Abi Thalib, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa menceritakan sebuah berita dariku, berita itu dicurigai adalah bohong, maka orang tersebut telah termasuk salah seorang dari pembohong. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang hadis yang kedua lafaznya dari Ibnu Majah. Dalam hadis ini sangat tegas menjelaskan tentang larangan menyebarkan sebuah berita yang belum pasti kebenarannya. Secara spesifik hadis ini lebih ditunjukkan kepada para mubalik dalam menyampaikan masalah agama. Ya. Jadi kalau dokter salah resep gimana, Pak? Dokter salah resep ngasih obat pada pasien. Apa akibatnya? Bagaimana kalau seorang ustadz salah ngasih kajian ke jamaahnya? Kalau dokter salah itu hanya hancur yang rusak fisik. Kalau ini yang rusak adalah agama. Bukan perkara yang mudah. Ya. Maka hadis spesifik seakan-akan ditujukan para mubalik. Ya. Akhir-akhir ini sering kita terdapat dalam wejangan para mubalik cerita dan kisah yang bohong. Atau kadangkala tidak memastikan kevalitan sebuah hadis yang dijadikan sebagai landasan dalam berhujah. Nah, akhirnya menyampaikan hadis yang palsu atau hadis yang hoax. Perbuatan tersebut dinilai para ulama sebagai perbuatan dusta atas nama Rasulullah SAW. Menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya sudah dipastikan sebagai pembohong oleh Rasulullah SAW. Maka ini adalah warning bagi setiap pengguna media sosial
ya, baik media pengguna media, baik cetak, elektronik maupun sosial, untuk berhati-hati ketika men-share sebuah berita. Berkata seorang ulama namanya Ashraf, kenapa disebut pembohong? Karena ia telah ikut membantu dalam bekerja sama dalam menyebarkannya. Kan bukan dia yang berbohong, tapi dia hanya cukup share saja. Kenapa? Karena dia telah membantu dan bekerja sama dalam menyebarkannya. Ia bagaikan seseorang membantu pelaku kriminal dalam melakukan aksinya. Jadi hati-hati, ya. Jangan HP ini menjadi apa? Diri oleh Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu rajulain atayani qala alladhi ra'aituhu." Ada ruang malaikat ketika saat Rasulullah Isra Mi'raj, lalu diperlihatkanlah bentuk-bentuk azab ahli neraka dan orang dalam kubur kepada Rasulullah SAW. Kemudian malaikat menjelaskan kepada Rasulullah SAW, "Alladhi ra'aitahu," kuburnya dengan merobek-robek mulutnya sendiri, dan azab tersebut akan berlangsung selama di alam kubur sampai hari kiamat. Sekarang jangankan merobek mulut, Pak. Ya. Apa pencokal gigi saja tusuk bibir dikit gimana? Nah, langsung netes air matanya kan. Kalau hidungnya netes air gitu kan. Gimana kalau dirobek-robek mulutnya? Ya kan? Yang kan itu, tergigit aja bibir dikit berapa sakitnya. Ya kan? Bayangkan azab yang diterima oleh seseorang, ya. Nah, kemudian kebiasaan berbohong adalah merupakan salah satu sifat tercela orang-orang munafik. Berkata Ibnu Battal, ya, sifat ini bukanlah sifat orang-orang beriman, akan tapi dia adalah sifat orang-orang munafik dan ciri-ciri mereka. Seperti sabda Rasulullah SAW. Nah, sudah kita tahu semua hadisnya ini. Ayatul munafik salas. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bercerita bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji kir. Wa idza tumina khana. Bila dapat kepercayaan khianat. Kira-kira seberapa manusia bisa selamat dari salah satu sifat ini? Atau banyak sekali di antara kita yang menggodol ketiga-tiganya. Suka cerita bohong. Terus apa lagi? Kalau janji enggak nepatin. Kalau diberi amanah khianat. Ini banyak sekali nih sifat ini terdapat. Apalagi para politikus-politikus, ya kan? Nah, perbuatan hoax cenderung membawa pelakunya untuk berbuat kriminal. Nah, kenapa dia bohong? Cenderung akan membuat kriminal. Makanya ada ceramah saya yang tentang media sosial. Itu saya juga mengkupas di situ bagaimana kejahatan di media sosial. Mulai dari buat akun saja sudah nama palsu. Nah, itu sudah ada indikasi ini. Ini nggak benar niatnya itu bermedia sosial. Mulai akun Facebook kah, akun apakah dibuat nama palsu. Setelah itu apa kerjanya? Nah, karena dia tidak ingin dilacak ini orang tidak. Maka mulai dari awal dia sudah buat bohong. Dosa nggak dia? Berdosa dia. Selama akun itu dipakai, bayangkan dari awal sudah buat identitas palsu. Ya, kalau umurnya sudah 50 tahun dibuat umurnya 35 tahun. Kenapa? Karena tujuannya mungkin ada mau goda cewek gitu kan. Pasti lihat biografinya masih umurnya oke nih gitu kan. Betapa banyak orang buat kerusakan untuk dirinya di media sosial. Itu ada ceramah saya berapa kali saya sampaikan, yaitu dosa-dosa media sosial. Bisa lihat nanti, ambil di YouTube. Banyak sekali bentuk dosa-dosa media sosial dilakukan orang. Di antaranya itu membuat kepalsuan tentang identitas diri. Banyak orang menganggap itu hal biasa itu. Ya, memalsukan identitas diri. Kemudian, ya, karena perbuatan bohong akan membawa perbuatan kriminal. Perbuatan kriminal adalah jalan membawa ke neraka. Dan sebaliknya perbuatan jujur akan membawa untuk selalu orang berbuat baik. Perbuatan baik membawa orang ke dalam surga. Maka Rasulullah sebut alaikum bisidq. Fa inna sidqa yahdi ilal birr. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa la yazalu rajulun yasduqu hatta yuktaba indallah siddiqa. Selalulah kalian jujur. Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Kebaikan akan membuat kalian masuk surga. Seseorang selalu jujur, ya, dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang paling jujur. Wa iyyakum wal kadzib. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Jangan kalian bohong, jangan lakukan kebohongan. Hati-hati terhadap kebohongan, kata Rasulullah SAW. Karena kebohongan akan memotivasi untuk berbuat kriminal.
Wa inal fujur yahdi ilan nar. Perbuatan kriminal tempatnya di neraka. Wala yazalu rajulun yakdzib. Senantiasa seseorang tadi berbuat bohong, buat akun bohong, berita-berita bohong lagi yang disebar dan seterusnya, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sehingga ditulis oleh Allah sebagai orang paling pembohong. Kemudian konsekuensi penyebar hoax. Dalam agama Islam setiap sikap atau perbuatan pasti ada konsekuensinya, baik perbuatan positif maupun perbuatan negatif. Konsekuensinya itu ada berbentuk hukuman fisik, ada pula berbentuk hukuman mental. Dan hukuman itu bisa dialami pelaku di dunia ataupun di akhirat kelak. Sebagai umat yang mempercayai adanya hari berbangkit, hari kiamat, maka pelaku hoax akan mendapat balasan di akhirat kelak dalam bentuk dilemparkan ke dalam neraka. Kedalamannya melebihi jarak antara timur dan barat. Dalam riwayat lain yaitu 7 mil. Ya, sabatu kharifah, 7 mil. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, innal abda la yatakallamu bi kalimah. Seseorang ada yang mengungkapkan sebuah kalimat, ma yatabayyana ma fiha. Dia enggak peduli bohong atau dusta, ya. Ia tidak mempedulikan kebenarannya. Yahwi biha fin nari ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Yang gara-gara kalimat itu dia dicemplungkan ke dalam neraka, yang mana dalam neraka itu jaraknya itu antara lebih jauh dari barat dan ya, lebih jauh daripada timur dan barat. Dalam hadis yang lain, sabi'ina kharifah. Inna rajula yatakallamu bi kalimah, ma yulqilaha balan. Seseorang ada yang mengucapkan sebuah kalimat, dia enggak peduli. Benar atau salah atau bohong atau tidak. Ya, yahwi biha fin nari sabi'ina kharifah. Dia dicampakkan ke dalam neraka yang dalam 70 mil, sabi'ina kharifah. Ini adalah konsekuensi pembohong. Jadi tadi di alam kubur kerjanya merobek-robek mulutnya, kalau ini dimasukkan dalam neraka. Dalam hadis ini secara tegas dijelaskan tentang konsekuensi yang akan dihadapi oleh penyebar hoax dalam kehidupannya di akhir kelak. Tentu sebagai seorang muslim yang meyakini kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW akan berupaya dengan semaksimal mungkin untuk menghindari perbuatan hoax demi menyelamatkan diri dari konsekuensi tersebut. Berkata Al-Qistilani di menanggapi hadis yang sebelumnya, karena kebohongan yang tadi, orang yang merobek-robek mulutnya tadi, ya, karena kebohongan tersebut telah menimbulkan berbagai efek kerusakan dan dijadikan mulutnya yang diazab karena mulut adalah pelaku maksiat tersebut. Gitu. Sikap kehati-hatian dalam menyampaikan sebuah berita amatlah diperintahkan dalam Islam. Karena ketegasan dalam menyebarkan sebuah berita dalam yang belum pasti kebenarannya akan berefek negatif bagi pelaku dan masyarakat banyak. Sebab bila sebuah berita bila sudah viral di tengah masyarakat, maka untuk mengklarifikasinya dan meralat amatlah susah. Ya, bahkan sebuah berita hoax akan tersebar ke segala penjuru dengan yang tiada tepi, bahkan akan senantiasa tersebar dalam lintas tahun. Sebuah hoax yang viral 5 tahun yang lalu akan tetap akan kemungkinan viral pada 5 tahun yang akan datang. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Apa hukum bohong dalam bercanda? Ya, insyaallah setelah itu kita lanjutkan nanti insyaallah. Itu berapa poin ya. Saya ini mengupas topik-topik ini sesuai dengan terdapat dalam hadis-hadis Nabi SAW. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.